Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Alhamdulillah kabar baik, Kak. baik banget. Oke, hari ini alhamdulillah kita bisa malam ini kita bisa ketemu di pertemuan 4 ya, kelas privat 10-10. Bener nggak? Bener ya, pertemuan 4 ya. Iya kak, betul kak. Oke. Kemarin kita udah ngelakuin games kecil-kecilan. Buat apa? Buat ingat nama-nama akun. Hari ini kita bakalan praktek ya. Praktek apa? Bikin jurnal umum. Kemarin udah dibaca belum nama-nama akunnya yang udah saya kirim? Udah, Kak. Udah. Skills. Udah. Oke. Ada yang udah tamat bacanya atau ada yang belum sama sekali baca? Udah tamat kak tapi lupa. Udah tamat. Sebentar. Oke, kita hari ini tuh mau bikin jurnal umum. Udah siap bikin jurnal umum hari ini? Siap. Siap ya. Tapi nggak akan banyak-banyak kok, tenang. Kita bagi-bagi peran. Bagi-bagi peran untuk apa? Ya, untuk Kak. ngerjainnya. Aja. Cuman setitik lah soal. Contoh soal yang harus kita pahami dan harus kita telaah gitu. Coba sebelum kita penerapan ke jurnal umum, saya mau tes dulu nih untuk nama-nama akun dan klasifikasi akun ya, dan saldo normal akun. Coba sebelum saya tunjuk satu orang siapa yang bisa memaparkan mengenai klasifikasi akun selintas saja, kemudian yang mau memaparkan saldo normal akun, boleh. Siapa? Semuanya, Kak. Semua akun. Nggak perlu, secara umum aja. Secara umum misalkan yang pertama harta dibagi dua, harta lancar, harta tetap dibagi dua, harta tetap berwujud dan tidak berwujud. Secara garis besarnya aja. Kemudian kewajiban, ada kewajiban jangka panjang, ada kewajiban jangka pendek. Itu aja. Nggak perlu disebutin nama-nama akun. Paling disebutin aja contohnya minimal 3 dari masing-masing kelompok itu. Coba, Ratih. Silakan, Dek. Saya kak. Boleh. Yuk. Nanti yang pertama itu Pelan-pelan dan jelas ya. Agak digedein suaranya. ya kak. Yang pertamanya itu harta terbagi atas 3. Yang pertama harta lancar, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Harta lancar itu contohnya kas, piutang, udah persediaan. Harta tetap itu contohnya tanah, gedung, mesin, dan kendaraan. Harta tidak berwujud itu contohnya hak paten, hak milik. Selanjutnya utang atau kewajiban terbagi atas 2, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Utang jangka panjang, utang lancar contohnya kalau utang jangka panjang contohnya hipotek dan obligasi. Terus selanjutnya modal. Kalau contohnya biaya modal, contohnya modal usaha. Gimana, Dek? Terus selanjutnya pendapatan modal. Oke. Modal tadi. Terus pendapatan contohnya itu penjualan, retur penjualan, pendapatan dividen. Selanjutnya yang terakhir beban atau biaya. Contohnya pembelian, retur pembelian, terus beban gaji, beban penjualan, beban pengikutan. Cukup kak. Oke, siap. Sekarang yang saldo normal akun siapa?
ya kak? Boleh. Pelan-pelan ya. Biar bisa didengar sama rekan-rekan lainnya. Saldo normal akun yang kemarin kak. Iya, betul. Yang pertama itu ada harta, saldo normalnya di debit, utang saldo normalnya di kredit, modal saldo normalnya di kredit, pendapatan saldo normalnya di kredit, beban saldo normalnya di debit. Itu bukan kak? Betul. Kalau berkurang, kan kalau saldo normal itu bertambah. Kalau berkurang posisinya berarti gimana? Kebalikannya kak. Kan ya kak? Coba disebutin. Berarti kalau harta kalau berkurang jadi di kredit, kalau utang berkurang jadi di debit, kalau modal berkurang jadi di debit, pendapatan berkurang jadi di debit, dan kalau beban berkurang jadi di kredit. Oke, sip. Biasanya sih kalau saya ngapalin, biasanya selain UMP saldo normal di debit kayak gitu kak. Gimana, Dek? Jadi biasanya kalau saya ngapalin kan nama-nama akun itu banyak ya kak. Jadi saya ngapalinnya cuma 3. Selain UMP itu ada utang, modal, pendapatan. Selain itu saldo normal di debit. Kecuali 3 itu saldo normal di kredit. Gitu. Nah, sip, betul. Itu jadi itu cara cepatnya buat ngapalin ya. Bahwa untuk saldo normal, kecuali yang 3 aja, atau enggak hafalin 2 aja yang bertambahnya di debit, berarti yang 3 sisanya itu di kredit. Untuk yang di debit bertambah hanya ada 2, yaitu harta dan beban saja gitu. Kemudian yang bertambahnya di sebelah kredit, utang atau kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Ekuitas itu bisa dikatakan modal, tapi modal itu sebetulnya untuk akun modal ya, dan ekuitas itu secara umumnya. Ibaratkan harta, kas itu termasuk pada harta, tapi harta mencakup kepada seluruh akun. Nah, sekarang kita belajar bikin jurnal umum. Nah, bikin jurnal umum. Udah hafal berarti semuanya untuk saldo normalnya? Nggak akan ada yang kebalik-balik lagi? Udah hafal semua? Yang ada di sini, yang ada di Meet? Siap kak. Siap. Lanjut aja kak. Oke, sip. Dalam penyelesaian laporan keuangan, tahap yang paling pertama, yang paling awal harus kita lakukan adalah bikin, kalau selain kita yang ada di perusahaan, berarti kita harus mengumpulkan bukti transaksi ya. Tanpa bukti transaksi, kita mau menganalisa apa gitu kan. Nah, kemudian setelah kita merapihkan bukti-bukti transaksi, dimulai dari mencatat, atau kalau misalkan kita melakukan transaksi keluar, baik itu pembelian ataupun penjualan, otomatis kan ada bukti-bukti transaksi yang kita dapatkan dari luar. Nah, semua bukti transaksi selama satu periode akuntansi yang akan dicatat, tidak boleh ada yang hilang satupun. Itu lebih baiknya. Setelah kita mengumpulkan bukti transaksi, kemudian dirapihkan, disusun berdasarkan tanggal transaksi yang paling awal dilakukan. Berarti tahap selanjutnya kita harus menyusun jurnal umum. Nah, dalam penyusunan jurnal umum itu kita harus analisa dulu setiap bukti transaksi.
baik itu dari segi nama dokumen transaksinya apa, kemudian dari nama dokumen transaksi tersebut bisa ada ciri-ciri. Untuk apa? Untuk mengklasifikasikan transaksi. Udah pernah tahu belum dokumen transaksi contohnya apa? Salah satunya. Kayak nota terus faktur kayak gitu toh kak. Betul. Nota, faktur. Saya bahas dulu dokumen transaksi ya. Bukti memorial juga kak. Bentar, saya buka di sini. Di blog saya ada, di blog saya mengenai dokumen transaksi beserta penjelasannya. Tapi lebih baik saya jelaskan di sini aja langsung ya. Jadi kita itu harus mengenali dulu dokumen-dokumen transaksi. Karena apa? Kalau kita sudah berada di perusahaan yang real, itu bukan, soalnya tuh bukan berbentuk narasi kayak gini, bukan. Ini mah untuk latihan aja kita di kampus atau di sekolah. Pasti soalnya kayak gini. Tapi di sekolah pun atau di tingkatan yang sudah semester 3 misalkan itu sudah menggunakan dokumen transaksi untuk dasar perhitungan laporan keuangannya. Baik, lagi ke sini. Mana ya? Kalian kalau mau baca-baca boleh ya. Tinggal kunjungi aja website ini. Postingan paling awal kalau nggak salah tuh. Malah read more. Udah post. Kajian ceria. Oke, dokumen transaksi nih. Dokumen transaksi atau sering kita katakan bukti transaksi ada di akuntansi itu beda-beda namanya. Kalau kita belanja, apalagi ngobrolnya sama ibu-ibu ya, pasti bilangnya tuh struk, ya nggak? Struknya mana katanya gitu, atau bondnya mana? Iya kak. Kalau sama ibu kita, kalau habis kemana gitu, habis disuruh belanja, struknya mana? Atau enggak kalau ke warung, bondnya mana? Nah, di akuntansi enggak, bukan struk namanya atau bukan bond ya, tapi ada dari masing-masing transaksi itu mempunyai buktinya masing-masing. Yang pertama nih, ada bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas ini dibuat oleh pihak yang menerima uang. Kas itu kan uang. Bukti penerimaan kas, berarti otomatis dari namanya saja ini sudah kelihatan menunjukkan bahwa selembaran ini digunakan untuk penerimaan uang. Contoh siapa di sini nih? Contoh misalkan Ratih ya. Contoh Ratih. Ratih itu punya perusahaan. Kemudian saya itu konsumennya. Saya mau bayar utang ke Ratih atas pembelian barang dagangan saya gitu. Karena Ratih itu adalah supplier saya dan saya adalah konsumennya Ratih, untuk pembayarannya saya misalkan nyerahkan uang di sini 34.100.000. Nih, contohnya nih. 34.100.000 kepada Ratih. Nah, di sini yang dicantumkan di kop bukti penerimaan kas ini adalah perusahaannya Ratih. Kenapa? Karena yang membuat bukti penerimaan kas adalah Ratih. Kenapa Ratih? Karena Ratih itu seorang pihak yang menerima pembayaran atau pihak yang menerima uang.
Maka di sininya kopnya kop perusahaan Rati. Di sini namanya bukti penerimaan kas. Bagi siapa? Bagi perusahaan Rati. Nah, nanti bukti penerimaan kas ini biasanya diberikan kepada pihak yang memberikan uangnya 1 lembar, kemudian diarsipkan, itu di bagian akuntingnya juga, kemudian ada di bagian arsip. Jadi ada beberapa salinan untuk setiap satu bukti transaksi. Kenapa dibuat salinan? Untuk apa? Untuk arsip jika suatu saat nanti terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kemudian nih, bukti kas masuk atau bukti penerimaan kas ini kan ditujukan untuk transaksi penerimaan uang atau bukti bahwa saya itu sudah membayar kepada Rati dan Rati ada yang masuk ya. Dan Rati sudah menerima uangnya. Nah, nanti bukti penerimaan kas ini kalau di perusahaan dagang masuknya ke jurnal penerimaan kas. Tapi kalau di perusahaan jasa, bukti kas masuk tetap aja masuk ke jurnal umum. Seluruh transaksi penerimaan, pengeluaran atau penjualan, pembelian, penjualan jasa pasti masuknya ke jurnal umum. Kalau perusahaan dagang ada yang namanya jurnal khusus atau dalam bahasa Inggrisnya special journal. Itu. Ini bukti penerimaan kas. Kemudian yang kedua, ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar juga sama. Bagi internal perusahaan, yang membuatnya adalah perusahaan itu sendiri, perusahaan yang sebagai pihak yang mengeluarkan kas. Ya. Ibaratnya kalau yang bukti kas masuk ini kwitansi, kita sering familiarnya sama kwitansi ya. Contoh kita ke fotokopian, kita beli HPS misalkan 1 RIM harganya berapa, dan kita sering dikasih kwitansi dari sana atau nota. Untuk bukti pengeluaran kas sekarang, bukti pengeluaran kas ini bisa digunakan untuk otomatis dari sini kan bukti pengeluaran kas ini lebih spesifik sih, dari nama ke fungsi juga spesifik. Nanti ada yang lebih memerlukan analisa, ada bukti transaksi yang serupa tapi tak sama fungsinya. Ini bisa dipahami ya, hampir sama, cuman beda fungsi aja dengan bukti penerimaan kas. Ini untuk pengeluaran kas. Yang ketiga memo nih, bukti memorial. Bukti memorial ini digunakan untuk penyesuaian atau AJP. Ada yang pernah ngerjain soal akuntansi perusahaan dagang? Ada, Kak. Ada. Nah, biasanya kalau materinya sudah masuk ke materi akuntansi perusahaan dagang, semua transaksi itu pakai yang kayak gini-gini. Jadi kenapa kalian harus mengenali bukti transaksi ini? Karena kalian bakal bertemu dengan soal-soal akuntansi perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa masih pakai narasi soalnya, karena kan masih pemula ya. Pemula itu ya ibaratnya kita masih kenalan aja sama akuntansi, belum tenggelam banget belum. Nah, untuk bukti memorial ini digunakan untuk mencatat hal-hal apa saja yang harus dicari saldo aslinya. Kenapa harus dicari saldo asli atau saldo yang seharusnya? Karena pada saat kita melakukan posting jurnal, kemudian kan sudah jurnal ke buku besar dan ada neraca saldo awal ya. Nah, neraca saldo awal atau yang sering kita sebut dengan trial balance atau neraca percobaan itu tuh belum menunjukkan saldo yang seharusnya pada akun-akun yang memang harus disesuaikan. Gitu. Nah, di sini bukti memorial inilah yang akan digunakan untuk mencari saldo-saldo yang harus kita cari saldo aslinya. Nanti bukti memorial ini masuknya kemana jurnalnya? Masuk ke jurnal penyesuaian. Contoh nih di sini, persediaan akhir store supplies dinilai 7 juta.
Kalau misalkan dari kata-kata ini di perusahaan jasa hanya berbentuk kalimat-kalimat ini saja kalau di perusahaan jasa soalnya, contoh soalnya. Tapi kalau di perusahaan dagang kita harus baca ini yang bikin memorial siapa ya? Oh, pemilik. Kemudian ini ditujukan ke siapa ya? Oh, ke akunting ditujukannya. Gitu. Kita kan belum tahu kalau di perusahaan jasa bukti memorial itu yang kayak gimana bentuknya. Kemudian kok ada bukti memorial padahal tinggal ngomong aja gitu kan. Tapi di perusahaan besar harus by bukti transaksi apa-apa tuh harus ada bukti transaksinya, sekecil apapun. 1.000 aja pengeluaran pakai uang perusahaan itu harus ada buktinya. Kenapa? Untuk intinya sih untuk laporan keuangan yang akurat ya. Jangan sampai ada manipulasi data, jangan sampai ada kecurangan-kecurangan di dalamnya gitu. Jadi harus by data apa-apa tuh. Yang keempat di sini ada faktur. Faktur. Kalian pernah dengar ada faktur penjualan dan faktur pembelian? Pernah, Kak. Pernah ya? Enggak. Oke. Padahal faktur itu hanya ada faktur penjualan. Dan namanya hanya ada faktur saja. Faktur itu cukup faktur aja. Nggak ada namanya faktur pembelian, faktur penjualan, nggak ada. Hanya faktur. Kalau faktur penjualan dan faktur pembelian itu hanyalah status. Dan yang membuat faktur penjualan ini siapa? Pihak penjual, bukan pihak pembeli. Contoh saya tadi mau beli barang dagangan ke supplier. Suppliernya adalah Ratih tadi. Nah, di sini bagi Ratih faktur ini, ketika Ratih membuat faktur di sini namanya perusahaan Ratih, maka bagi Ratih adalah faktur penjualan. Tapi bagi saya, ketika di sini namanya perusahaan Ratih, tapi di sini hanya namanya faktur, bagi saya sebagai pembeli itu adalah faktur pembelian. Dan nanti perbedaannya kemana? Perbedaannya ketika kita menerima faktur, kita yang menerima faktur ya. Kalau kita yang menerima faktur artinya kita yang melakukan pembelian. Kalau kita yang memberikan faktur kepada orang lain atau kepada konsumen, itu namanya faktur penjualan. Nah, faktur digunakan untuk transaksi apa? Transaksi penjualan secara kredit. Jadi kalau transaksi penjualan secara tunai bukan pakai faktur, tapi pakainya adalah nota kontan. Nah, dari segi nama dokumen aja kita udah bisa membedakan. Jadi ada ciri-cirinya. Oh, kalau pakai dokumen ini artinya ini adalah transaksi penjualan atau pembelian kredit kalau pakai faktur. Kalau misalkan pakai nota kontan, oh ini penjualannya penjualan tunai. Artinya kalau penjualan tunai tidak ada piutang, yang ada adalah penambahan kas langsung. Gitu. Nah, untuk membedakan faktur pembelian dan faktur penjualan apa? Itu kan. Kan kalau di soal nanti di soal perusahaan dagang nggak akan ada nama di sini faktur pembelian, faktur penjualan. Yang ada dan yang harus kita ketahui perbedaannya di antara keduanya yaitu dari segi kop fakturnya kita harus perhatikan. Contoh lagi. Di sini PT Sumber Makmur ini perusahaannya Ratih dan PD Subur ini perusahaan saya misalkan. Ketika ada nama perusahaan Ratih di sini, ya, ketika ada nama perusahaan Ratih di sini, maka itu diasumsikan sebagai faktur penjualan. Berarti ibaratnya kita yang menjual. Kalau di sini kop fakturnya nama perusahaan kita sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya faktur dibuat oleh pihak penjual. Jadi pihak pembeli tidak membuat faktur atau tidak membuat dokumen transaksi, hanya menerima saja. Contoh, kalian kalau beli laptop, apa kalian nulis untuk dokumen transaksinya? Buat bukti transaksinya nulis sendiri nggak kira-kira? Nulis sendiri atau dikasih dari pihak toko? Aduh, motor. Pasti dikasih dari pihak toko kan? Dari store-nya langsung. Nah, itulah yang dinamakan faktur pembelian atau faktur penjualan. Ketika ada
kop surat. Kop fakturnya nama perusahaan kita sendiri, maka itu diasumsikan sebagai faktur penjualan. Dan faktur penjualan masuknya kemana di jurnal khusus? Masuknya ke jurnal penjualan. Yang mana jurnal penjualan itu berfungsi sebagai jurnal untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit gitu. Nah, sekarang nih faktur pembelian. Kenapa disebut faktur pembelian? Karena bagi Ratih ini adalah sebentar. Oke, lanjut. Bagi Ratih ya, kalau tadi ini faktur penjualan, ini faktur pembelian. Kenapa? Karena di sini tercantum nama perusahaannya orang lain, bukan perusahaan Ratih. Kenapa bukan perusahaan Ratih? Karena perusahaan Ratih itu namanya PT Sumber Makmur, bukan PD Subur. Oke, jadi bisa dibedakan ya antara faktur pembelian dan faktur penjualan. Dan harus diingat bahwa faktur itu hanya ada faktur saja. Untuk faktur penjualan dan faktur pembelian itu perbedaannya dari status. Ketika kita pihaknya sebagai pihak yang menjual, otomatis kita akui faktur tersebut sebagai faktur penjualan. Tapi kalau kita pihaknya sebagai pihak pembeli, maka kita harus mengakui faktur tersebut jadi faktur pembelian. Sampai situ bisa difahami? Bisa, Kak. Bisa. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Oke, sampai 4 nih barusan. Ingat-ingat tadi yang pertama apa yang saya bahas? BKM. Gimana? Penerimaan. Penerimaan kas. Oke. Yang kedua? BKK. Pengeluaran. Oke, pengeluaran kas. Yang ketiga? Memo. Memo. Memorial. Yang Terus keempat? faktur. Faktur. Oke sih. Kalian belum ngantuk ini? Belum, Kak. Belum. Waduh. Kaum begadang ya. Saya sebenarnya udah ngantuk. Tapi nggak apa-apa, untuk kalian saya jadi melek. Selanjutnya, bukti transaksi yang kelima yaitu kwitansi. Kalau kwitansi sering kita temui ya, terutama kalau dulu sih saya pas bayar SPP sekolah SMK, saya dikasih kwitansi ketika saya udah bayar, kemudian uangnya diserahkan dan penggantinya adalah kwitansi pembayaran. Untuk yang ini nih, yang kecil ini, potongan kecil ini untuk pihak yang menerima uang. Untuk apa? Untuk arsip. Ini sering nempel sama apa sih itu? Sama yang tebalnya itu apa ya? Jilidnya. Sama jilidnya. Kalau ini dari sini ini sering dikat ya, dikat, dan ini untuk kita, pihak yang memberikan uang. Untuk transaksi apa? Otomatis transaksinya pakai uang, bukan pakai daun. Ini langsung transaksinya tunai, uang. Ini kwitansi nggak perlu dijelasin lah ya, ini udah familiar banget. Iya, Kak. Paham ya? Oke. Nah, sekarang nota kontan. Nah, bahwa nota kontan itu tadi sudah saya sebutkan transaksinya. Transaksi penjualan secara tunai. Secara tunai. Cirinya apa? Kalau misalkan nggak ada tulisan nota kontan, tapi nggak mungkin sih, pasti ada. Cirinya apa ketika kita mau mengklasifikasikan transaksi tersebut ke dalam nota kontan, ke dalam penjualan tunai? Cirinya adalah tidak ada termin di sini. Termin itu batas waktu untuk pembayaran. Termin tuh. Kalau di faktur pasti ada terminnya, ada batas waktu pembayarannya. Kenapa? Karena dalam transaksi jual beli, mana mungkin ada transaksi yang nggak apa-apa lah, karena ini mah teman saya nggak pakai termin aja, gimana kamu aja mau bayarnya kapan boleh kok.
Apa dalam sebuah bisnis seperti itu? Tidak, Kak. Tidak. Nah, itulah yang dimaksud dengan termin. Jadi termin itu batas waktu pembayaran. Ketika pihak pembeli tidak melunasi utangnya kepada pihak penjual dalam batas waktu yang sudah ditentukan dalam termin ini atau dalam batas waktu pembayaran ini, ya intinya melakukan one prestasi lah. Berarti kan kalau one prestasi itu apa ya, bukan ingkar janji sih, cuman ya bayarnya lebih dari batas waktu, biasanya itu dikenakan denda. Tapi tergantung kebijakan perusahaannya masing-masing lagi, balik lagi ke kebijakan perusahaannya. Nah, dalam termin ini seringkali kita menemukan 2/10 N/30, 3/10 N/60, atau ada yang N/30 saja. Ada yang tahu itu artinya apa? Baru aja mau nanya, Kak. Oke. Jadi, ketika ada tulisan seperti ini, contoh, di sini ada 2/10 N/30. Ini artinya adalah pihak pembeli akan mendapatkan diskon 10% ketika ketika pihak pembeli melakukan pembayaran secara lunas dalam jangka waktu 10%. Kebalik. Ulangi, ralat. 2/10 N/30 adalah pihak pembeli akan mendapatkan diskon atau potongan harga sebesar 2% ketika pihak pembeli tersebut melunasi utangnya dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. Nah, ini yang 2/10-nya. Kemudian yang N/30-nya apa? N/30-nya adalah batas waktu pembayaran maksimal 30 hari setelah tanggal transaksi. Itu. Contoh gini maksudnya tuh. Kan ini transaksinya tanggal 27 Desember. Berarti kalau mau dapat diskon 2%, harus maksimal bayar tuh tanggal 27 tanggal 7 Januari berarti. 6 Januari karena Desember tuh 31 ya. Iya, Kak. Maksimal 6 Januari. Nah, kalau misalkan mau dapat diskon 2%, karena di sininya 2/10, artinya batas waktu diskonnya cuma 10 hari. Kalau lewat dari 10 hari, ya udah nggak dapat diskon. Apalagi lewat dari 30 hari itu nanti dapat denda. Kak, gimana kalau saya lewat dari 10 hari, misalkan udah 20 hari, boleh? Kenapa boleh? Karena batas waktu pembayarannya 30 hari. Cuman kalau kita bayarnya udah 20 hari setelah tanggal transaksi, berarti kan nggak dapat diskon 2%, karena 2% dari ratusan juta itu lumayan gitu. Bukan lumayan lagi, 1% aja udah lumayan potongannya itu ketika transaksinya ratusan juta, apalagi MM-an. Kemudian, nah, contoh 3/10 N/30 atau 3/20 N/60. Kalau 3/20 N/60 artinya pihak pembeli bakalan menerima diskon sebesar 3% dari total transaksi atau jumlah nominal ya, jumlah atau nominal transaksi apabila pihak pembeli melunasi utangnya dalam jangka waktu 20 hari dan batas waktu maksimal pembayarannya 60 hari setelah tanggal transaksi. Bisa difahami? Bisa. Coba saya mau tes. 4/10 N/60 artinya apa? Kalau membayar dalam Pembeli dapat 10 hari, kalau dia membayar dalam kalau 60 hari nggak dapat potongan. Aja gimana, Kak? Gimana? Satu orang, coba satu orang.
Saya boleh Kak. Boleh. Kalau membayar dalam jangka waktu 10 hari itu dapat potongan 4%. Kalau 60 hari itu udah nggak dapat potongan. Oke. Terus batas waktu pembayarannya kapan? Maksimal? Maksimalnya 60 hari itu Oke. Kak. Kalau lebih dari 60 hari itu dapat denda. Oke. Nah, dapat dendanya itu tergantung kebijakan perusahaannya. Kalau misalkan di awal, Pak ini maaf saya belum bisa bayar. Kenapa? Ada sesuatu? Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti bayar ya gitu. Kalau udah dekat. Tapi kalau ya semua untuk denda itu kembali lagi ke kebijakan perusahaannya. Gitu. Siapa lagi yang mau coba? Coba saya bikin ini lagi. 3/15 3/15 N per 50. Saya Kak, Boleh? dalam untuk yang beli dalam kurun waktu 15 hari setelah tanggal pembelian Ya. dapat potongan 3%. Lebih dari 15 hari tidak dapat potongan. Ya. Minimal pembayaran sampai 50 hari. Lewat Oke. dari itu dapat denda. Mantap. Ada yang belum paham mengenai termin, Cu? Kalau udah paham coba jawab kompak. Udah, Kak, gitu. Ditanya belum paham, diam. Ditanya udah paham, diam. Kak. Kasih contoh satu lagi Kak. Oke, sip. Udah semua berarti ya untuk termin bisa? Bisa Kak. Bisa. Sip. Kita lanjut ke bukti transaksi selanjutnya. Jadi kalau nota kontan, ciri-cirinya tidak ada termin ya. Kalau tidak ada termin artinya transaksinya transaksi penjualan tunai. Dan transaksi penjualan tunai nanti di jurnal khususnya masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Kenapa? Ya karena langsung dapat duit, langsung dapat kas, artinya langsung masuk ke jurnal penerimaan kas pada tanggal transaksi 13 Desember ini contohnya. Ada nota kredit. Nota kredit. Biasanya juga kita sering nyebut nota kredit, nota debit ya. Ya nggak? Ada nota kredit, ada nota debit. Betul nggak? Ya nggak? Oke. Jadi, nota kredit itu berfungsi sebagai bukti transaksi yang mencatat mengenai transaksi retur penjualan. Kenapa disebut nota kredit? Karena kita mengkreditkan akun piutang. Kenapa? Kok nota kredit? Karena kita mengurangi akun piutang. Ketika kita melakukan transaksi penjualan, contohnya 10 juta nominalnya, berarti kan di debitnya piutang usaha atau piutang dagang, di kreditnya penjualan contohnya. Untuk perusahaan dagang ya. Kalau perusahaan jasa nggak ada sih retur jasa, nggak ada. Paling juga komplain gitu. Selanjutnya, ketika terjadi retur penjualan, artinya kan ada sebagian barang yang dikembalikan kepada pihak penjual. Contoh, kalian beli 10 pulpen ke mas fotokopian. Terus ada yang udah apa ya? Salah ngambil misalkan. Yang 2 kosong, nggak ada tintanya. Kalian kembalikan lagi ke pihak fotokopian, ke mas-masnya. Mas, ini 2 nggak ada tintanya, Mas. Dikembaliin aja, ganti uang atau ditukar jadi barang lagi bisa. Cuman ketika ada transaksi tersebut, kita sebagai pihak penjual wajib mengeluarkan nota kredit ketika itu transaksinya besar ya.
Kenapa? Satu, untuk bukti akuntansi di internal perusahaan kan, internal perusahaan juga membutuhkan bukti transaksi itu. Jangan sampai ini barangnya banyak, penjualannya banyak juga, tapi barang kok masih ada gitu. Kenapa? Apa kita kelebihan beli? Harus ada buktinya. Apa-apa tuh? Contoh tadi yang dikembalikan 2 dari 10, berarti yang diterima adalah 8. Contoh harganya 1000-an pulpen itu. Berarti pihak mas fotokopi ketika menerima transaksi penjualan pulpen secara kredit misalkan, bukan tunai ya, secara kredit. Kalau tunai juga bisa. Ini contohnya kredit dulu. Piutang di debit, penjualan di kredit. Totalnya 10.000. Itu untuk jurnal penjualannya, di jurnal penjualan. Nah, ketika ada transaksi ini, transaksi retur retur penjualan, ini masuknya ke jurnal umum nantinya, tidak ke jurnal khusus. Berarti jurnalnya di jurnal umum adalah akun retur penjualan di sebelah debit, di kreditnya akun piutang usaha. Berapa yang diretur? 2 biji, berarti 2000. Maka ketika jurnalnya retur penjualan di debit, ada piutangnya di kredit, di situ ada yang pindah ruas kan, yaitu akun piutang. Nah, maksudnya dari retur penjualan tuh itu mengurangi atau mengkreditkan akun piutang dagangnya yang tadinya 10.000 di jurnal khusus. Tapi nanti pada saat pelaporan, pada saat di buku besar, nanti akun piutangnya bakalan ada saldo akhirnya. Harusnya kan 10.000, tapi ketika ada retur penjualan, saldonya jadi 8 aja piutangnya. Berarti yang bakal ditagih ke pihak pembeli kan cuma 8 biji aja yang pulpen tadi. Nah, lebih konkretnya kayak gini. Tadi transaksinya penjualan pulpen. Ini dari pihak mas fotokopi ya. Jadi kita asumsikannya kita sebagai penjual. Penjualan pulpen. Jurnalnya mas fotokopi. Penjualan pulpennya kan 10 at 1000 at 1000. Oke. Berarti kalau 10 biji at 1000 artinya kan 1000 dikali 10. Totalnya 10.000. Jurnalnya tadi piutang dagang debit, kemudian di kreditnya adalah penjualan. Kita belum ke jurnal ini nih, nggak apa-apa, dari bukti transaksi dulu aja ya, biar sedikit nambah ilmu mengenai dokumen transaksi, biar nggak pusing lagi nanti di perusahaan dagang. Ada yang materinya udah ke perusahaan dagang di kampusnya belum? Belum, Kak. Belum. Nah, ini untuk bekal kalian ya. Untuk bekal kalian. Karena kalau narasi ini ya gampang, kita tinggal baca aja, sisa nelaah kalimatnya yang ambigu kadang-kadang. Bukan kadang-kadang lagi, memang narasi di soal akuntansi itu membuat kita bingung. Yang harus kita ketahui adalah clue-clue yang ada dalam setiap transaksi. Oke, balik lagi ke sini. Pengaruh daripada retur penjualan. Piutang dagang tadi 10.000. Kemudian di kreditnya penjualan 10.000. Kak, maaf motong. Ini kakak lagi share screen nggak? Dari tadi tuh saya nggak share screen. Enggak. Iya, kalau dari tadi. Astagfirullah. Dari kapan saya nggak share screen? Dari pembahasan apa? Kwitansi, Kak. Kwitansi. Oke. Kwitansi kalian nggak bilang. Tapi belum jauh ya. Nih, tadi kwitansi ini. Kemudian nota kontan ini.
Ya udah, balik lagi nih ke nota kontan. Nota kontan bentuknya sama seperti ini, seperti yang faktur, cuman tidak ada termin di sini. Ya. Oke, sekarang ke nota kredit barusan. Nota kredit hubungannya dengan apa? Dengan retur penjualan. Nah, contoh di sini. Penjualan pulpen 10, add 1000. Berarti artinya adalah pulpennya 10 biji, harganya 1000 per satu bijinya. Penjualan pulpen pengaruh pada akun apa aja? Pengaruhnya pada akun piutang dagang dan penjualan yang bertambah. Piutang dagang 10.000 di debit, penjualan 10.000 di kredit. Penjualan masuk kepada kelompok apa? Kepada kelompok revenue atau pendapatan. Piutang dagang masuk ke kelompok apa? Kelompok harta. Jadi harta dan pendapatan bertambah di posisinya masing-masing. Kemudian ada transaksi retur penjualan tadi. Ada retur 2 biji pulpen. Retur 2 biji pulpen nih. Maka si pihak emas fotokopinya bikin jurnalnya kayak gini. Retur penjualan pada piutang dagang kredit. Oke, betul. Piutang dagang kredit. Nominalnya berapa? 2.000 Kak. 2.000. Oke, sip. Di kreditnya juga harus 2.000. Gak boleh beda nominal. Kenapa? Antara debit sama kredit kita harus adil. Tidak boleh pilih kasih. Ketika debit dikasih 10.000 ya sama, kredit juga harus 10.000. Kalau debit dikurangi 2.000, berarti si kredit juga harus sama. Jangan pilih kasih. Nanti kalau pilih kasih akibatnya bakalan saldo akhirnya tidak seimbang. Kalau udah nggak seimbang, siapa lagi yang pusing? Kita. Gitu. Selanjutnya, nih, pengaruhnya maksudnya apa ke transaksi retur penjualan tuh? Pengaruhnya ada nanti di akun yang kita kreditkan. Akun yang kita kreditkan berarti akun yang kita kurangi. Kalau piutang dagang debit kan bertambah. Nah, yang dikreditkan itu maksudnya piutang dagang ini berpindah ruas dari debit ke kredit. Senilai berapa? 2.000. Kalau ada piutang dagang di kredit 2.000, artinya piutang kita sudah berkurang. Tagihan kita ke orang lain udah nggak boleh nagih 10.000 lagi, karena pulpennya yang 2 udah dibalikin. Sisa 8 berarti yang jadi dibelinya. Kalau misalkan kita udah nerima retur terus kita masih nagih 10.000 karena kita nggak nyatet, lupa misalkan, ya nanti kita bakalan dimarahin sampai pembeli. Mas kan udah dibalikin 2. Oh iya, saya lupa. Ya, sampai kayak gitu. Kemudian nih, buku besarnya. Buku besar. Kita bakalan paham tuh di sini. Buku besar ketika terjadi retur penjualan ya. Berarti kan piutang dagangnya berkurang. Di buku besar kita pasti nulis per akun ya. Per akun. Di sini akun piutang. Akunnya piutang dagang. Berarti di sini nomor akunnya, atau di sini nomor, di sini nama. Nama dulu baru nomor. Nomornya misalkan piutang dagang 112 contoh. Akun receivable. Di sini keterangannya posting. Boleh posting jurnal khusus, misalkan jurnal khususnya jurnal penjualan. Jurnal penjualan JPN misalkan. Posting jurnal khusus, piutang dagangnya di mana? Di debit 10.000. Debit. Ini kita asumsikan debit kredit. Debit. Di sini kredit. Di sini saldo. Posting jurnal penjualan 10.000 di debit. Kenapa 10.000 di debit? Karena kita sumbernya dari jurnal penjualan yang 10.000 ini. Ini bukan format jurnal penjualan ya, ini ceritanya jurnal penjualan. Karena jurnal penjualan bukan kayak gini formatnya. Buku besar pun bukan kayak ini sekilas aja. 10.000 di sebelah debit. Ya, maka saldonya di sini di debit sebesar 10.000. Ini saldo ya. Kemudian kita cari lagi akun piutang. Yang ada akun piutang di mana lagi? Oh, ternyata ada
di jurnal umum. Jurnal umum posting lagi. JU. Jurnal umum. Oh, ada piutang dagang juga di jurnal umum. Berapa ya? Oh, ada 2000 nih, 2000 di kredit. Berarti kan 2000 di kredit. Ketika ada posisi mutasi seperti ini, saldo awalnya 10.000 di debit, ada mutasi kredit, artinya debit ketemu kredit harus dikurangi. 10.000 dikurangi 2.000 jadi 8.000. Nah, inilah yang dimaksud dengan retur penjualan. Jadi ada pengurangan, baik itu kalau transaksinya secara tunai, berarti kita harus mengeluarkan uang kembali untuk mengembalikan uangnya, uang si pembeli. Kalau kita posisinya melakukan transaksi penjualan kredit, berarti yang dikurangi bukan kas kita, tapi piutang kita. Karena apa? Bukan kas. Ya, transaksinya secara kredit. Yang bertambah pun bukan uang kalau transaksi secara kredit, tapi berupa piutang. Sampai situ bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Oke, jadi jangan kebalik-balik lagi antara utang dengan piutang. Kayaknya kita nggak bakalan keburu ke jurnal ini deh. Pertemuan besok aja ya, kita bahas dulu ini bukti transaksi. Biar kalian nggak kikuk lagi nanti ketika menemukan dokumen-dokumen ini. Dijamin kalian pasti menemukan dokumen ini di semester selanjutnya. Kalian kan semester 1 sekarang, ada yang udah semester 3 berarti udah pernah nemuin. Ada Rati, kalau nggak salah Rati semester 3 ya? Iya, Kak, semester 3. Nah, Rati udah pernah ikut kelas saya di Kupas Tuntas ya? Iya. Nah, diajarin sama Bli Ersa tentang ini? Bli Ersa, Bli Ari? Saya kemarin yang beberapa pertemuan terakhir itu saya nggak masuk, Kak. Oh. Soalnya saya diterangin sama Bli Ari, jujur nggak terlalu bisa paham gitu, Kak. Nggak Oh, tahu kenapa. ya mungkin beda frekuensi, nggak apa-apa. Hari ini kita belajar lagi ya. Iya, Kak. Oke, selanjutnya cek nih. Ini nota kredit ya. Balik lagi ke nota kredit, belum selesai. Nota kredit itu dibuat oleh pihak penjual. Oke, sekali lagi nota kredit, tidak ada nota debit. Nota kredit itu adalah bukti transaksi untuk mendokumentasikan transaksi retur penjualan. Untuk nota debitnya itu hanya status saja untuk pihak pembeli. Kalau tadi kan ada faktur tuh, ada faktur pembelian, faktur penjualan. Yang aslinya adalah faktur saja. Penjualan dan pembelian tergantung pihak mana yang mempunyai faktur tersebut. Kalau nota kredit pun sama, tidak ada nota debit, tidak ada nota debit, adanya nota kredit. Nota kredit itu dibuat oleh pihak penjual dan statusnya akan berubah menjadi nota debit ketika nota kredit tersebut diterima oleh pihak pembeli. Dan pihak pembeli itulah yang mengasumsikan bahwa oh ini tuh bukti transaksi saya ketika saya mengembalikan barang ke toko A misalkan, kayak gitu. Bisa ya difahami ya? Bisa? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Yang ke-8, cek. Cek ini merupakan surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening bank. Untuk apa? Yang pasti untuk nyairin uang gitu. Kalian udah pernah dikasih cek belum? Belum pernah. Belum pernah. Oh, sama, saya juga belum pernah. Belum pernah dikasih cek. Tapi nanti saya yang bakal ngasih cek ke kalian. Amin ya. Amin, amin. Cek soal maksudnya. Jangan, Kak. Oke, ini cek nih. Contoh cek. Mudah-mudahan nanti kalian bisa pegang cek, kemudian bisa memberikan cek ke orang lain. Artinya kalian yang punya duitnya, ya. Cek nih. Dari cek itu ada pihak penarik dan pihak penarik sama pihak penerima. Kalau pihak penarik yaitu pihak yang mengeluarkan. Contoh saya jadi pihak penarik uang, berarti kan pihak penarik dari rekening saya sendiri dan menandatangani. Cek itu tidak akan sah ketika pihak pemilik rekeningnya tidak menandatangani atau tanda tangannya palsu. Itu tidak sah. Kemudian ada pihak penerima. Pihak penerima itu otomatis yang menerima
uang atau yang menerima pembayaran atas cek tersebut. Contoh saya mau bayar, contoh kalian mau bayar privat ke saya pakai cek, itu boleh asalkan ada. Nah, nanti sama saya itu dicairkannya kemana? Ke bank, bukan ngambil ke saya lagi, karena saya sudah memerintahkan, ya istilahnya mah surat berharga lah. Ini tuh surat berharga dari si pemilik rekening ke pihak bank, bahwa pihak bank harus mengeluarkan uang bagi orang yang dicantumkan dalam cek tersebut. Kemudian dalam cek ini biasanya ada materainya, ditandatangani di atas materai. Kalau sekarang yang berlaku materai 10.000 kan ya? Iya kak. Udah nggak ada. Nah, kalau ini ya materai 3.000 contohnya. Materai 10.000, materai yang diberlakukan aja gitu. Ini untuk cek. Kalau cek ya intinya adalah untuk ngambil uang ke bank dari si pihak pemberi cek. Ada nih istilah cek kosong. Tahu gak istilah cek kosong maksudnya apa? Cek yang beredar gitu bukan sih? Cek apa? Cek yang beredar. Cek yang beredar, bukan. Cek kosong, bukan cek yang nggak ada tulisannya ya. Tapi Dananya bukan cair. Nggak ada nominalnya. nggak ada nominalnya, bukan nggak ada nominalnya. Dananya belum cair dari. Dananya belum cair juga, bukan. Tapi cek kosong itu bisa dikatakan yang cek tidak cukup dana. Jadi contoh gini, di sini saya cantumkan untuk perintah mencairkan 150 juta. Contoh, di rekening saya hanya ada 140 juta. Nah, berarti rekening saya bukan kosong, tapi tidak cukup dananya. Atas apa? Atas perintah pencairan. Kalaupun kosong banget, nah itu juga sama, cek kosong banget. Bukan cek kosong aja. Masa surat perintah pencairannya 150 juta tapi di rekeningnya tidak ada sama sekali uang? Itu namanya tipu-tipu. Tapi kalau cek tidak cukup dana, gimana? Enggak kak, lanjutin. Lanjut. Jadi cek kosong itu bisa diasumsikan sebagai cek tidak cukup dana. Itu ya. Kurang 5 juta aja dari 150 juta itu nggak bisa dicairkan karena harus sesuai dengan nominal yang tercantum. Itu. Yang terakhir nih. Yang terakhir ada voucher kas kecil. Kalau voucher kas kecil itu digunakan ketika kita menggunakan kas kecil perusahaan. Karena di perusahaan besar itu ada kas kecil, ada kas besar. Kas besar itu yang cash in bank. Kalau voucher kas kecil itu kasnya biasanya tunai. Untuk apa transaksinya? Ya untuk transaksi-transaksi yang ada batas aturannya. Misalkan kayak gini. Untuk transaksi pengeluaran kas di minimal 3 juta, di bawah 3 juta itu pakai kas kecil. Kalau lebih dari 3 juta pakai cash in bank misalkan kayak gitu. Berarti untuk transaksi 2 juta, transaksi 1 juta 500.000 itu pakai kas kecil, tidak menggunakan cash in bank. Biasanya ada kebijakan kayak gitunya, bahwa kas kecil itu kas atau bukti transaksi yang digunakan dalam pengelolaan dana kas kecil. Jadi ada dana kas kecil yang transaksinya itu dibatasi. Kita nggak boleh semena-mena pakai uang kas kecil. Misalkan udah dicantumkan dalam kebijakan tersebut tuh bahwa yang pakai dana kas kecil hanya transaksi 3 juta ke bawah. Kita pakai kas kecil ketika transaksinya 3.500.000. Itu nggak boleh. Tapi tergantung juga. Kalau ngobrol dulu ke atasan mungkin bisa gitu. Tapi intinya seperti itu ya. Untuk dana kas kecil ada batasan penggunaan kasnya. Sampai situ materi hari ini. Ada yang ditanyakan untuk bukti-bukti transaksi ini? Kak mau tanya, Boleh. yang bukti memorial itu kan Kak Rizka tadi kan bilang masuknya di jurnal penyesuaian. Tapi kemarin saya ngerjakan yang perusahaan dagang itu bukti memorial
memorial itu juga dimasukin di jurnal umum, Kak? Harusnya di AJP punya jurnalnya sendiri, karena kan itu bukti memo, berarti memorial, artinya kan penyesuaian itu. Jadi kayak gini Kak, soalnya di buku tugas saya itu setiap bukti transaksi itu jurnalnya sendiri-sendiri. Jadi per transaksi itu satu jurnal gitu, udah ada kolom-kolomnya gitu Kak. Jadi setiap transaksi ada jurnal kotak jurnalnya sendiri-sendiri. Tapi di memorialnya itu masuk di jurnal umum Kak. Oh, berarti itu mah ya kebijakan kampusnya, kebijakan dosennya, bukan kebijakan kampus. Kebijakan dosen bahwa untuk AJP biar nggak panjang tabel, mungkin biar nggak penghamburan space, pakai jurnal umum. Karena untuk jurnal umum dan AJP kebetulan tabelnya sama ya, kolom-kolomnya sama, jadi bisa disatukan, bisa juga dipisah, tapi lebih baik dipisah. Untuk apa? Untuk lebih spesifik aja klasifikasi jurnalnya itu. Berarti yang Rati itu mah kebijakan dosennya aja. Oh iya Kak, makasih. Iya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sejauh ini belum ada, Kak. Sejauh ini belum ada, berarti udah paham? Udah paham? Insya Allah, Kak. Oke, insya Allah. Lebih seperti itu. Oke. Untuk materi malam ini kita sampai di sini dulu, sampai bukti transaksi dulu. Kemudian di pertemuan selanjutnya di hari Sabtu ya, kita langsung ke penerapan ini jurnal umum. Karena kebetulan tadi belum bahas bukti transaksi, kalian harus mengetahui bukti transaksi itu apa dan fungsinya untuk apa, kemudian nanti larinya kemana. Jadi saya jelasin bukti transaksi dulu. Kenapa harus dijelasin? Ya itulah, kalian bakal menghadapi soal-soal yang menggunakan bukti transaksi. Kalian udah nggak bakal pakai narasi ini nanti ke depannya, pasti pakai bukti transaksi itu. Kalau kalian nggak mengenal, nggak mengetahui fungsi-fungsi dari bukti transaksi itu, kalian nggak bakal bisa ngejawab ini masuknya kemana gitu ya. Siap, Kak. Ya, Kak. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup kelasnya. Sampai jumpa di hari Sabtu di jam yang sama. Terima kasih untuk malam ini. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan ilmunya dan kalian semakin paham akuntansi. Jangan khawatir, akuntansi itu mudah. Yang sulit apa? Yang sulit mindset kitanya, berpikir sulit. Jadi harus dirubah mindsetnya dulu. Kalau kata beli Ersa tuh, kita harus suka dulu sama akuntansi. Ada yang masih benci sama akuntansi? Enggak benci Kak, Enggak tapi kok, Kak. kalau ngerjakan itu nggak bisa cepat. Nah, itu, Kak, benar. Oke. Kalau ngerjakan nggak bisa cepet, nggak apa-apa, karena kalian masih semester 1. Artinya kalian, apalagi yang lintas jurusan nih, yang lintas jurusan pasti baru banget kenal sama Iya, akuntansi benar. itu. Walaupun ada materi akuntansi di SMA-nya dari IPA ya, khususnya dari IPA, tetap aja itu tidak secara mendetail. Beda sama di kampus. Kalau di kampus kan detail ya. Kita bakalan menemukan sesuatu hal yang baru tuh banyak banget. Dari semester 1 sampai semester akhir nanti bakalan ketemu terus sama akuntansi ketika ada di jurusan akuntansi. Itu. Jadi nggak perlu pesimis karena kalian masih semester 1. Kita pun sama, saya pun sama. Saya semester 1 belum bisa apa-apa. Meskipun saya dari SMK, meskipun saya basic ada, tapi tetap aja kita sama kok. Sama-sama belajar. Tuh ya. Yang pesimis, intinya kalian harus bisa berpikir positif dan nanti di semester akhir buktikan bahwa semester akhir nanti kalian sudah bisa akuntansi. Oh, ternyata akuntansi tuh gini ya. Gak sesulit yang dibayangkan. Yang sulit apa? Ngerjainnya gitu. Bayanginnya enggak. Oke. Yaudah, kalau gitu saya pamit undur diri ya. Saya masih ada kelas lagi nih, satu lagi. Kak, ini hari Jumat apa hari Sabtu, Kak? Hari Jumat.
Hari Jumat kebalik hari Jumat. Terima kasih Afrisa sudah mengingatkan. Kebanyakan jadwal. Kebalik. Oke, kalau kayak itu saya pamit ya. Iya, Kak. Iya, Terima Kak. kasih, Kak. Siap, sama-sama. Kalian kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol di grup boleh, jangan sepi. Boleh mau kenalan, boleh. Kalian di grup akuntansi tuh dari Sabang sampai Merauke ada. Dari Aceh, dari Kalimantan, dari Lampung, dari Papua ada, dari NTB, NTT. Banyak lah pokoknya se-Indonesia tuh ada. Apalagi di grup yang di grup yang umum. Kalian masuk grup umum nggak? Di alumni kelas online akuntansi masuk nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Telegram atau Iya, yang di Telegram. Karena kalau di WA nggak akan Iya. cukup. Di Telegram yang anggotanya 5,9K, 5,9 ribu. iya, tahu. Nah, di Ada situ. aku masuk. Nah, di situ kalian bisa boleh ajakin kenalan. Jangan saya terus yang harus jawab soal, kalian cuma boleh. Kalau kalian mengetahui jawabannya bisa bantu sharing-sharing lah di sana. Karena saya nggak stay terus di handphone. Banyak ya sok sibuk lah intinya gitu. Padahal sibuk nggak ngapa-ngapain. Intinya Kalau mau nanya soal boleh Kak? boleh nanya soal boleh. Yang nggak boleh adalah nggak nanya. Kalau nggak nanya berarti kalian nggak memanfaatkan ruang yang ada. Boleh nanya asal ada yang jawabnya aja gitu. Kak, minta link grupnya, Kak. Oke, nanti saya share linknya. Saya share linknya sekarang ya. Iya, Kak, makasih. Siap, sama-sama. Jangan lupa istirahat malam ini ya. Jangan terlalu dipikirkan akuntansi itu. Dikerjakan. Oke? Oke, Kak. Saya pamit undur diri untuk malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa di hari Jumat jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya. Selamat malam semuanya. Dadah. Terima kasih Kak. Banyak. Iya, sama-sama.